agama ngasih tahu terus begitu dan atau. Tuh. Melihat, wahai lama sebulan. Berarti ente yang berupaya kasih pengertian. Tuh, jangan ente jadi kalah. Tuh, jatuhnya, hancurnya seorang suami di mata istri. Tak lebih hanya urusan tidur bareng. Dia tahu ente ya. Tak lebih hanya urusan tidur bareng. Buktiin deh. Ya, laki bisa nggak makan pagi, siang, sore, malam. Iya, wasi dia kuat. Iya, tapi jajan di warteg sering. Tapi kalau soal tidur bareng lebih ini, celeng sama juga ikan mas jatuh setengah meter. Kok kalau celeng, plong. Ya, celeng tuh suami, naudzubillah min dzalik. Celeng, idih, naudzubillah. Bisa tahu celeng itu laki kok celeng yang bini gimana tuh? Ente yang udah punya apa? Sallallahu Muhammad yang udah punya bini bisa tahu. Oh ya. Celeng laki bini gimana itu? Gimana tuh? Udah. Jadi kok dikatain bujang, hina di bawah bujang. Bini laki kok udah celeng sama bini, nggak ada harganya. Babi masih orang beli kiloannya, lu nggak ada harganya. Celeng, mana. Nenong mah, nama, ibu, haram. Itulah kebahagiaan manusia tanpa rasa. Cukup dengan bersetubuh, selesai sudah. Jangan belajar deh. Mungkin ente bisa memandang anak yang tidak. Tapi rasa-rasanya, alhamdulillah, ente bisa lihat muka anak deh, gimana waktu nerangin gitu juga. Paham ya deh? Ente bisa lihat muka anak, sejelek-jelek muka yang ente lihat ke wajah anak, ketika anak nerangin gitu-gituan. Itu sikap ente ya. Itu jiwa anak, biar tahu ente. Haram. Wudu baca sikap. Enak. Tuh makanya tolabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimatin tuh begitu. Kita nggak bisa kitab tuh ada muallim lagi ngajar, tuh ada kiai lagi ngajar, tuh ada ustaz lagi ngajar di musola atau di masjid kan begitu, atau di perumahan kedengeran tuh ilmu hadir. Tuh itu bawa jiwa roha, bawa girang di hati. Alhamdulillah. Hati sedih. Ya Allah gini. Tapi hikmahnya ada. Ada, ente terobati dalam majelis ilmu, dosa Allah Ta'ala maafkan. Ngerti? Pembenahan diri terjadi. Waktu ente tak ternilai di sisi Allah Ta'ala dengan kumpul di majelis ilmu. Ente biar Allah. Ya, wali besar ada yang mengatakan begini, nanti orang ahli surga tuh menyesali dirinya. Sahabat enggak waktu itu. Rasulullah ditanya. Rasulullah ngomong, dia nanti tuh orang-orang surga tuh sangat menyesal ketika berada di surga. Nah sahabat bingung, ya Rasulullah, apa ada orang surga? Penyesalan modal apa yang dialami oleh orang-orang surga? Rasul kurang lebih menjawab, waktu yang mereka bisa berbuat baik mereka sia-siakan. Tuh penyesalan ahli surga kata Rasulullah SAW, ya waktu-waktu yang berharga tadi untuk bisa berbuat baik. Ya, berbuat baik dari sudut pandang agama, apakah majelis ilmu, apakah berpikir sesuatu untuk saudara seagama biar pada ngerti agama, kembali ke agama gimana, berbuat dengan masing-masing kelebihan, tujuannya agama yang dibenarkan begitu. Ya, waktu-waktu tadi nggak ada tuh tenaga inti untuk itu, itulah yang disesali oleh ahli surga kata Rasulullah SAW. Walan bukan lagi menyesali sekarang, ya di depan matinya tetap aja nggak perasaannya. Tuh, jangan suka MJB jadi kesal, jangan suka MJB jadi nenek. Cuman kesian ya Rob, kesian. Alhamdulillah. Waktu kita kesian sama orang, berarti kita kembali syukur sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah, engkau pelihara aku nggak begitu ya Rob. Tapi orang yang baik dan punya rasa, mereka menjadikan sifat perhatiannya kesian lagi sama yang begitu. Ya Rob gimana? Di situ mulianya manusia, bukan selendangnya, bukan sorbannya, bukan bahasanya, bukan kitabnya, bukan penampilannya, upayanya yang dapat nilai sama Allah Ta'ala. Upayanya ente, bukan suaranya, bukan nasihatnya, bukan pikirnya, bukan selendangnya, bukan turunannya. Tuh, kamu tahu lihat manusia yang punya pangkat Allah Ta'ala. Upaya dia buat orang tuh, ini buat dirinya, keluarganya dan orang lain bagaimana tuh dari sudut pandang agama, sehingga masing-masing orang yang beragama Islam punya rasa. Alhamdulillah, itu sih Allahu Akbar manusia bisa begitu.
Makanya kalau bukan orang soleh yang punya ilmu dan mengajarkan ilmu, kalau bukan orang-orang yang Tuhan pelihara hatinya dan dirinya untuk bisa menyampaikan ilmu sesuai dengan sifat rasa agama begitu, la khaira, nggak ada baiknya. Ada baiknya. Alhamdulillah. Keperasaan baru ngajar nih masih enak kok, waktu udah setengah 10. Lama taala lalu para haji makin main bang artinya umat salat kalau waktu si bini jadi baik para haji yang begitu wa inda ba'd ulama ghaitul haji syahrun wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم. Perasaan udah lama nggak baca selawat ini. Sementara riwayat Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab belum sempat anda tukar kembali. Terakhir waktu itu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ka'bul Ahbar maktubun fil Injil ya ibn Adam kama tarhamu kadzalika turhamu wa kaifa tarhamu fa kaifa tarju an yarhamakallah wa anta la tarhamu ibadallah war rahim. Dan kata rahim kama taqaddam, kata rahim sekarang lanjutan Bismillahirrahmanirrahim. War rahim setelah dulu kita kasih tahu ya, war rahim di ahli Java titik. War rahim kama taqaddam sebagaimana penjelasan sebelumnya. Arti rahim adalah man idza su'ila a'ta. Dalam Bismillahirrahmanirrahim, warrahim sebagaimana penjelasan di atas, man su'ila man idza su'ila, kata rahim adalah orang yang apabila diminta atau memberi ke Allah Ta'ala itu ya. Tapi wa idza lam yus'al yaghdab, kalau diminta ya memberi, tapi kalau tidak diminta marah itu Allah Ta'ala. Manusia yang sombong adalah dia yang tak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Manusia yang sombong adalah dia yang tak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi lebih sombong dari tak berdoa, ada orang baca doa 3, 5, 7 kali dikatain itu lebih sombong karena nggak kenal Allah Ta'ala. Paham maksudnya ente ngatain orang, apa itu baca doa ke 3 kali, 5 kali, 7 kali balik. Itu ente lebih sombong ketimbang iblis. Sebab iblis takut sama Allah Ta'ala. Kan begitu. Sedangkan sunat Rasulullah SAW berdoa 3 kali, apalagi bisa lebih jauh dari itu. Tuh, ente minta sama Allah Ta'ala. Gimana sifat Allah Ta'ala itu? Man idza su'ila, kalau diminta atau memberi. Wa idza lam yas'al, kalau enggak diminta, ya Allah, marah Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita minta berkali-kali dalam keseharian. Allahu Akbar. Ya, numpang nanya siapa hamba Allah Ta'ala yang betul dia minta sama Allah Ta'ala yang Tuhan tidak beri. Mustahil. Man idza su'ila atau orang atau zat yang apabila diminta memberi. Ya. Wa idza lam yas'al yaghdab, kalau enggak diminta marah. Kemudian ente minta sehari-hari sama Allah Ta'ala, apaan yang enggak diberi? Kemudian ente enggak merasa yang Tuhan beri. Itulah manusia yang enggak ada syukurnya sama Allah Ta'ala. Ya, selesai ya. Wa ta bi hadaini ismaini duna ghairihima min baqiyati asma'illah ta'ala isyaratan ila anna rahmatullah sabaqat ghadabahu kama fil hadits. Si pengarang ya menjelaskan dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, itu Ar-Rahmanir Rahim ya, membawa nama ini, dua nama ini tidak lainnya dalam kalimat bismillah min baqiyati asma'illah ta'ala, daripada restan-restan atau sisa nama Allah Ta'ala lainnya. Karena Allah Ta'ala banyak tuh. Dalam bismillah kan sama ada dua. Bismillahirrahmanirrahim ya, isyarah sebagai petunjuk ila anna rahmatullah, yang sungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu sabaqat ghadabahu, telah mendahului murkanya. Jadi rahmat Allah Ta'ala dulu, marahnya belakangan. Jadi kalau ada hamba yang berbuat yang kagak-kagak, udah tertahan lebih dulu sama adanya rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau marahnya duluan, datangnya rahmat belakangan, berantakan manusia. Rahmat Allah Ta'ala berantakan. Amin. Aneh jadi guru, marah aneh udah lebih dulu didatengin, baru kesian, gue gamparin lo dulu, baru aneh kasih makan. Ya, paham tuh mau waktu misal
Kalau tuan pelihara si guru punya sikap semacam itu, kacau berantakan. Ya, marahnya dulu diudak-udak semurut, digamparin dulu, udah ngap-ngapan, baru dikasih minum, timbul kerusuhan dah. timbul kerusuhan tuh. Tuh. Ya, jadi Allah Taala tuh rahmatnya dulu datang. Ya, ngeri ya. Baru murkanya. Dengerin dulu tuh bahasa dan penjelasannya secara utuh, baru bertanya. Jangan buruk sangka. Belum tuntas itu ilmu dibicarakan. Ibarat kitab belum selesai penjelasan, sudah berkata yang tidak nggak ketemu loh gue. Nggak ketemu. Siapapun manusianya nggak ketemu mana. Nggak bisa. Bahkan kalau orang itu orang hebat, belum sempat Anda selesai bicara, dia sudah tahu. Nih ilmu larinya kemari. Tuh orang hebat tahu tuh. Belum sempat kita selesai pembicaraan, dia sudah tahu nih ilmu larinya kemari tuh. Ya benar. Tuh, udah tahu tuh orang hebat. Nih bukan berilmu, nggak tahu ilmu, cuma ngedengerin doang dari jauh. Bayangkan sama Anda buruk sangka. Lu bukan ukuran gue, makanya gue kasih tahu. Ketemu sekali terusin deh. Wah sanggup ya. Deh, udah. Sallallahu alaihi wasallam. Deh. Bola Syekh Al-Masyaikh berkata Syekh, arti Syekh bukan saya dia ini order burung dara. Bola Syekh Al-Masyaikh. Kata Syekh sama dengan tuh artinya asyaikh. Apa syaikh itu? Bahwa masdarun. Kata Syekh adalah bentuk masdar. Asalnya asyaikh. Ya, adalah masdar urida bihi ismul fa'il. Dimaksudkan kata Syekh itu adalah maknanya asyaikh. Itu anak-anak madrasah tuh kerjaannya. Kalau ente namanya anak masjid nggak usah tahu gitu-gituan lah. Wa huwa lughatan, ya. Tadi ya. Dan kata Syekh dalam arti bahasa menurut Mbah Yus Badudu, man jawazal arba'in walau kafiron, adalah orang yang umurnya lewat dari 40 ke atas namanya Syekh. Itu. Iya. Syekh Husin, Syekh Luqman, iya. Syekh Suyuh, jadi bapaknya anak-anak. Habis Syekh Husin udah, Syekh Luqman udah. Ini namanya Syekh, udah Syekh Suyuh, abaknya anak-anak. Betul aja nih. Bahasa Yus baru dulu bener aja. Tapi kalau dua orang namanya, ada dua kata. Ini orang Syekh, penjelasan tentang Syekh. Syekh itu adalah orang yang lewat umurnya 40 tahun. Sekalipun dua orang kafir tetap kita panggil Syekh itu dalam arti bahasa. Sekarang ini murid atau jamaah namanya Syekh. Gimana sekarang nih? Udah abaknya anak-anak. Tuh, bener gak ya? Masa Syekh nggak ada orang panggil Syekh nggak ada. Itu nggak pakai Syekh agak. Kalau dia Syekh dalam makna bukan bahasa lagi, abaknya anak-anak. Bang Muhammad juga sudah dipanggil Syekh sementelat. Nah, begitu. Wagila katanya al-muntahi bisin. Kata Syekh adalah orang yang sudah mencapai usia tua, lanjut usia. Ya, kalau bahasa sekarang ambil orang belanja usia apa? Manula, ya manula, iya manula. Tapi mak doyan. Manula 89, tapi ame mak doyan. Ya dia bisa mati di atas perut. Ya, wafil urfi dan dalam makna umum, ya. Man urfi makna umum, tapi orang pengertian umum dari sudut pandang agama di kalangan umum orang-orang berilmu. Arti Syekh itu adalah man balagha rutbata ahlil fadli walau sabiyan. Di kalangan orang berilmu adalah arti Syekh itu seseorang yang telah mencapai tingkat atau pangkat orang mulia sekalipun anak-anak. Paham omongan ente? Nih Syekh ente biar tahu. Ya, abaknya anak-anak. Tuh. Ya, menurut pandangan umum yang ahli ilmu, orang berilmu, orang-orang baik, Syekh itu adalah seseorang yang telah mencapai taraf kemuliaan. Sekalipun anak-anak tiada mulia tanpa agama. Tiada agama menjadikan anda mulia tanpa ilmu. Tiada ilmu dan agama anda miliki tanpa pengamalan belum dianggap mulia. Ilmu, pengamalan enggak menjadikan anda mulia, itu hanya sekadar di mata manusia tanpa keikhlasan. Ketika adanya ilmu, pengamalan dan keikhlasan, nah orang itu telah mencapai rutbata ahlil fadl. Orang mulia, punya pangkat di sisi Allah Ta'ala. Walau sabiyan, sekalipun usianya enggak seperti 40 tahun atau 30 atau 15 atau 12, tapi dia berilmu, sesuatunya nyata, tetap hukumnya Syekh.
Tuh, menurut pandangan umum di kalangan berilmu. Gitu. Cuman jangan merasa gue udah 3 tahun jadi guru, panggil gue Syekh ya. Diumumin di masjid. Mulai Jumat depan bulan April tanggal 4, salah seorang sahabat kita, Agus Dermawan, saya kan begitu, bukan Agus Dermawan dai sejuta perak, bukan. Agus ini itulah dapat panggilan rutbata ahlil fadl. Pacar nggak punya tapi orang mulia. Susi namanya. Tuh, ngerti ya? Dia ngerti tuh. Jadi jangan merasa meskipun ada guru muda, mentang-mentang ada penjelasan bu semacam ini, alhamdulillah. Malam gue begadang, gue tahajud. Sebab keterangan ahli sufi mengatakan orang yang sudah punya pangkat Allah Ta'ala sekalipun usianya muda, dia dipanggil Syekh, wah tahajud subuh lewat. Dipanggil Syekh, bukan, jangan begitu. Itu. Nah, agama menjelaskan secara jujur. Sesuatu yang dianggap jujur dan kejujuran harus begitu sama agama, sampaikan. Tapi kalau kejujuran tadi berlaku kepada diri ente membawa ujian buat anda, tetap bekukan. Simpan, jangan ambil kelihatan. Tuh orang baik tidak memperlihatkan sesuatunya kecuali agama punya ketentuan. Dan apabila urusan tadi membawa dirinya jadi bagaimana, tutup secepatnya. Jangan sampai orang tahu dan memandang ente orang mulia. Tuh, biar tahu. Kau sekarang kagak hina berpenampilan. Orang-orang hina berpenampilan. Na'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Biar tahu ente. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ba'dhum, ulama-ulama berkata, arti syekh adalah huwa sahibul faidati wal ma'idati wal hikmati zaidah. Simpulannya, arti syekh kata ulama, setengah ulama mengatakan, di samping tadi udah tuh begitu tuh pengertian urufnya. Setengah ulama berkata, tuh syekh itu orang yang ibarat guru selalu menyampaikan ilmunya. Ya, kan ilmunya. Tuh, di mana ilmu tadi, ngerti ente? Ada kesan-kesan tersendiri. Tuh, ngerti ente? Ibarat guru ngajar nulis baca, si murid diajarin bisa baca bisa tulis. Terus sahibul faidati wal ma'idati wal hikmah az-zaidah. Hikmah tapi zaidah, punya kelebihan. Amin deh. Guru tuh ada kelebihannya. Punya memberikan ilmu, punya kelebihan. Ibarat ngajar baca tulis, si murid jadi bisa baca tulis. Sisi lain hikmah. Tuh, nanti hikmah diterangkan di Bukit Duri. Ada 10 sifat manusia yang Tuhan berikan hikmah. Kan di Al-Quran ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man utiyal hikmata, bagot utiya, man utiyal hikmata, bagot fauzan azimah, masalah gitu ya. Tuh, hikmah tuh ada 10 sifat manusia yang punya hikmah dari Allah Ta'ala, yaitu yang Tuhan berikan. Seorang syekh itu punya hikmah, hikmah. Ibarat bahasaan ini, dia punya sifat-sifat kebijakan dalam penyampaian ilmunya, tapi kebijakan tadi membawa pengaruh tersendiri kepada orang-orang yang diajarkannya dengan cara dan sesuatunya. Dan ketika dia membela sesuatu kebenaran, tak satupun manusia mampu menyanggahnya. Paham ente? Kok bahasanya sudah keluar, tak terjaring, orang lain nggak bisa menembus. Dia tahu ente. Oh iya, udah ngomong tak, atau ada pertanyaan des begini, nggak bisa jalan dia. Tuh, satu di antara ciri orang yang Tuhan berikan hikmah. Nah, kalau dia ngomong menyanggah, nggak bisa orang tembus. Kalau orang menyanggah sesuatu dibalas dengan bahasa nggak bisa bergerak. Tuh, satu di antara manusia yang Tuhan berikan punya hikmah. Seorang syekh mesti begitu. Hikmah az-zaidah, ada sisi-sisi kelebihannya. Sisi-sisi kelebihannya dalam penyampaian, dalam sesuatu Allahu Akbar, nggak bisa diterangin, nggak bisa diterangin. Al-faqih al-alim bi ilmi syariah. Qala Syekh al-faqih al-alimu bi ilmi syariah. Arti al-faqih adalah orang yang luas ilmu dalam ilmu syariat agama. Kata faqih minal fiqhi alladhi huwal fahmul mutlaqan. Kata faqih dari kata fiqhi yang artinya itu adalah paham. Tuh, faqih atau fiqhi itu adalah artinya paham. Itu dalam arti bahasa secara mutlak, secara umum.
Au 5 dakok atau sesuatu yang lebih jauh dari itu deh, ya. Kayak diperluas sedikit enggak apa-apa. Yuqalu dikatakan faqiha yafqahu, ya, bikasril qaf fil madhi wa fathiha, dengan baca faqiha yafqahu, ya, madinya faqiha, mudhari'nya yafqahu. Idza fahima, kalau dia paham. Faqiha aliyun yafqahu Muhammadun, paham dia. Oh. Wa faqaha yafqahu bil fathi fihima idza sabaqa ghayrahu ila fahmi. Ya. Dan kalau dibaca faqaha yafqahu, ya, berarti artinya lebih dari yang pertama. Kalau tadi faqiha yafqahu dalam arti bahasa paham atau sesuatunya lebih dikit. Tapi kalau dibaca faqaha yafqahu berarti dia dalam kepandaiannya, kecerdasannya, pemahamannya dalam suatu bidang persoalan, dalam suatu awan juga melebihi yang lainnya. Nah, begitu. Wa faqaha yafqahu bidhamm fihima. Tapi kalau dibaca faqaha yafqahu idza sara fiqhu sajiyatan lahu. Apabila kitab fikih tadi, yakni sifat paham dalam ilmu agama tadi, ya, merupakan karakternya, perangainya, perilakunya dalam keseharian mencerminkan dia orang yang mengerti ilmu. Biar paham itu. Kalau dibaca faqaha yafqahu berarti perilakunya, perangainya, cara-cara yang dilakukan dalam keseharian itu mencerminkan dia orang yang mengerti ilmu. Tuh, dia tahu ente. Nah, gimana? Perilaku diantaranya apa? Itu berbahasa, itu berbicara, itu mengajar, itu menyampaikan dakwah agama, itu perangai perilaku manusia. Kalau dalam perangai-perangai atau perilaku yang ada, tabiat dan sebagainya tidak mencerminkan orang-orang yang demikian, outsiders keluar kau. Wah, sekarang naudzubillah min dzalik, dakwah, khutbah. Bahasa Anda mencerminkan kebodohan Anda. Bahasa Anda mencerminkan kebodohan Anda. Penyampaian ilmu yang Anda sampaikan entu-entu juga. Bodohlah Anda di mata orang yang faqih. Makanya karena orang-orang bodoh tampil sebagai dai dan sebagainya, bodohlah muslimin. Yang akhirnya orang bodoh bertemu dengan orang bodoh, sama-sama mencari akal memodohi gimana caranya biar paham bahasa ente. Yang ngerti. Hada huwal masyhur. Inilah yang dikenal sebagai makna al-faqih, yakni al-alimu bil syariah. Ini bil syariah, bil ilmi syariah. Ya ngerti, alhamdulillah. Wasilahan dalam makna istilah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah, dalam arti istilah yang kita pelajari dalam sehari-hari itu fikih-fikih, ya adalah ilmu yang berkenaan dengan hukum-hukum keagamaan yang sifatnya amaliyah, yakni perbuatan kita sehari-hari dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja, berdagang dan sesuatunya ada ilmu-ilmu fikih yang terkait di dalamnya. Al-muqtasabu min adillati tafsiliyah, di mana semua tadi ilmu-ilmu tersebut ya dihasilkan, diperoleh, didapat, digali dari dalil-dalil yang secara rinci. Itu bukan kerjaan kita tuh. Jangan ulang-ulang besar. Ya, singkat aja deh. Waga masih terusin ya, baru tanggung jam 10 kurang 2 menit. Waqala syarihut ta'jiz, ya, berkata seorang yang menjelaskan lebih luas dalam ta'jiz itu kitab, aulan nasi bil fiqhi fid din nurun yaqzifu haibatan fil galab. Biar tahu ente. Wa qala syarihut ta'jiz, pengarang kitab ta'jiz berkata, aulan nas bil fiqhi fid din, manusia yang paling utama yang dianggap ngerti agama. Manusia yang paling utama yang dianggap mengerti agama, bukan yang tukang ceramah, bukan yang tukang khutbah, bukan yang tukang ngajar, bukan yang tukang ada kerjaan dia kerja, nggak ada kerjaan dia ngobrol, tukang. Paham ini? Bisa dengar maksud itu? Nah, wa aulan nas bil fiqhi fid din, orang yang paling utama dalam urusan agama, di mata agama, nurun. Tuh, lihat. Ini yang paling utama tuh dari sudut pandang agama yang inti dianggap orang yang ngerti agama. Lihat. Wa aulan nas bil fiqhi fid din nurun. Ada nur. Di mana nur ini yakzifu haibatan fil galab. Lihat, membawa, melempar tuh. Lihat, melemparkan sifat
hebat, serem. Bergelap di hati. Aulan nas bil fiqhi fiddin, orang yang ngerti agama yang paling hebat nih sebetulnya, ya, tuh aulan nas bil fiqhi fiddin tuh, mau lihat bahasa Indonesia yang bagus begini nih. Inti kan cari termasuk orang yang beragama, kan begitu. Belum tentu inti dipandang agama hebat. Inti dianggap hebat. Tuh, di mana hebat ini adanya nur. Dari kumpul majelis ilmu tuh punya nur. Bergaul sama orang berilmu ada nur. Oh iya, dengerin ceramah, dengerin khutbah, ngajar dan sebagainya, punya nur. Di mana nur ini tanda-tandanya yakzifu haibatan, melemparkan sifat ya haibah seram ente fil qalb, di hati. Di hati ente yang belajar agama, ente yang dengar agama, ente yang bawa nasihat agama, ente yang kumpul dalam majelis ilmu agama, berkumpul sama orang-orang yang dianggap kenal agama. Tuh, biar tahu ente, tuh aulan nas bil fiqhi fiddin nurun. Ya, adanya nur, di mana nur ini, cahaya ini yakzifu haibatan fil qalb, melemparkan sifat serem ente di hati. Oh, enggak. Enggak, serem. Oh, enggak. Wah. Enggak terjadi penipuan, tak terjadi pemalsuan, tak terjadi penzaliman dalam bentuk apapun juga. Kalau ente sama yang Allah Ta'ala pelihara itu termasuk orang yang Tuhan berikan nur dari agama, di mana nur tadi dia dilempar, membawa, yakni mendatangkan sifat seram di diri ente, di hati ente. Enggak, ya Rob, enggak mau, ya Rob, enggak. Tuh, begitu. Biar tahu tuh aulan nas bil fiqhi fiddin, begitu ciri-cirinya. Ngerti ya? Bukan bahasanya, bukan gayanya, bukan perilakunya, bukan selendang sorbannya, bukan ente. Nah, ente begitu apa enggak? Kalau ente gagak, cepat beranjak, ya Allah beri aku sifat haibah di hati dari ilmu yang ku tahu. Sekolahnya cara bagaimanapun juga, orang minta sama Allah Ta'ala, mustahil tidak diberi. Kalau ente emang senang meminta, mustahil Tuhan tidak berikan. Sebelum dapat penjelasan semacam ini kan ane sering kasih tahu, jangan lupa tuh doa-doa yang biasa ane baca, kagak. Terangkat satu persatu dari derajat akhirat. Terangkat satu persatu dari mata orang-orang soleh. Na'udzubillah min dzalik. Yo, yang Allah Ta'ala pelihara sementara waktu ini masih ada, hati-hati sebentar. Tuhan gituin. Loh. Guru enggak pernah rugi kok. Orang-orang sampai mati begini. Alhamdulillah, billah kepada Allah ya Rabb. Baru megang duit 1.000, 2.000 dia enggak ngaji. Baru megang duit 5.000. Baru megang duit sebulan 137,5 lo dia kagak ngaji. Lihat, gimana megang 1,5 juta sebulan, jadi murtad lo, jadi orang kafir pada lo. Jadi orang kafir, banyak udah aneh, yaelah, gembel-gembel berhenti ngaji. Masih gembel udah berhenti ngaji. Masih gembel udah berhenti ngaji. Ih, serem amat. Masih gembel udah berhenti ngaji. Tahu gembel, enggak punya rumah, enggak punya pakaian. Yang ada dipakai tuh boleh dari orang. Apa itu? Sekarang, bisa beli kancut. Langsung bergaya di mata masyarakat, tinggalkan tempat yang mendidik dia untuk bisa mandiri. Itulah gembel-gembel dunia sampai ke akhirat. Masih jadi gembel udah tinggalin ngaji. Alhamdulillah, banyak jamaah-jamaah murid Anda, terutama daerah Otista, Gang Asem, Gang Mangga tuh, dia Pondok Kaleng. Gembelnya udah ninggalin agama. Gimana kalau jadi kaya? Bermusuhan sama majelis ilmu, Ya tuh jamaahnya gembel-gembel gitu. Alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara, bebas Anda punya hati, sudah nggak mikirin lagi. Alhamdulillah. Memang ini minta Allah Ta'ala, ya Rabb tolong aku angkat, aku punya laki sebelum tahun 2000 ya Rabb. Aduh Allah Ta'ala nggak deh, lu kira aku jadi miskin nggak ngajar. Wah Wasallim Muhammad Salim deh tuh. Nurun yakzifu haibatan fil qalbi ay man fi qalbihi dzalika, yakni orang yang punya di hatinya sifat begitu antum, sifat serem. Itu. Itu bisa tak ngerasain deh. Mudah-mudahan sih ente ngalamin ya. Ngalamin tuh keterangan ulama-ulama wali nggak ada bohongin deh. Kalau ente betul berilmu dalam ibadah, ente ngerasain tuh yang wali-wali jelaskan. Iya benar emang gue begitu. Iya benar gue nggak ngaku. Jangan sembunyi ngaku, jangan, bahaya. Kalau sembunyi ngaku nggak ada ulama. Betul nggak jelas nih? So, ulama tahu dari mana kalau sebelumnya nggak pernah ngerasain? Betul nggak? Dari mana? Aneh. Dari mana bisa terangin lebih kalau aneh nggak mengalami? Paham nggak teman aneh deh? Makanya kalau berburu buaya mestinya. Kemudian sadar.
Kenal sifat-sifat buaya. Tahu dalam ilmu menyampaikan, awas Anda jangan tertipu oleh buaya agama. Tuh biar tahu tuh ilmu. Wahadal gadru, dan pangkat semacam ini qad yahsulu li ba'dhi ahli al-inayat. Tuh mauhibatu min Allah Ta'ala wa huwa al-maqsudul azam. Pangkat model tadi yang bisa Tuhan berikan melihat di hati manusia. Enggak ya Rabb, ibarat orang melihat marah gimana juga enggak jatuh di buku, enggak jatuh mukul. Marah gimana juga enggak jadi, baru begitu doang udah enggak. Ya, marah gimana juga enggak jadi mukul. Nih misal, kan ada orang baru kesenggol dikit mukul. Ya, baru begitu dikit langsung nyerang. Ada orang yang kepukul, aduh. Diingat dulu. Kalah jangan. Atau diingat, aduh, abangnya temen gue. Aduh, enggak enak ngaji sama-sama sama gue. Enggak ya Rab, enggak ada. Agama lebih jauh dari agama. Sian guru gue, kalau gue berantem jadi gimana? Ya guru gue tuh jadi orang katanya enggak. Udahan yang muji guru gue. Pas maki-maki guru gue gara-gara gue. Ya Rob enggak. Tolong ya Rob, ya Rob. Oh, pandangan semacam tadi, tuh ngelihat pangkat semacam itu, apa itu? God yahsulu terkadang berhasil atau hasil atau didapat di ba'dhi ahli inayat bagi setengah orang-orang yang Tuhan pelihara. Ahli inayat itu orang-orang yang dapat perhatian Allah Ta'ala, yang kok bahasa bawah sana yang Allah Ta'ala pelihara. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara yang bisa begitu. Tuh. Mauhibatu min Allah Ta'ala, ya, hasil, ya ini hasil apa? Mauhibah. Bisa juga, ya, yasul bi ba'dil inayat mauhibatan min Allah, sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasih, karena dia sering meminta sambil memelihara apa yang pernah Tuhan berikan dipelihara, minta dibagi dijaga dipelihara, nggak dibuang-buang. Ke ente kumpul majelis ilmu umumnya yang pernah sama ana, iya, dengan cara-caraan cuci dengan deterjen ilahi, tang, karena diberi tapi tak menghargai, Tuhan cabut sebelum waktunya. Nyata dalam bentuk perjalanannya. Selesai itu misal. Kenyataan lagi bukan misal. Wal maksudul azam, itulah tujuan yang paling utama, itulah sasaran yang memang jadi sumber landasan ilmu agama. Tuh al-maksudul azam begitu. Sasaran daripada ilmu agama itu begitu, menjadikan orang ngeri untuk berbuat zalim, ngeri berbuat sesuatu yang bisa merugikan manusia lainnya. Oh, naudzubillah, ya Rabb, enggak deh. Tuh, apalagi merugikan manusia saudaranya seagama sehingga tidak kenal agama. Wah, ente enggak bakal paham bahasanya. Kecuali yang Allah pelihara ya, lain. Dan terus ikutin maksudnya apa. Lama-lama nggak ketemu dalam penjelasan ilmu. Ketika ngobrol-ngobrol, bercanda, nyelak dan sebagainya, sambil ngopi, sambil sesuatunya, Andi, begini maksudnya. Tuh ketemu, tapi kok ada kopi. Kan ajasnya mulai. Dulu dah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن حسناتنا من عطائك. اللهم إن حسناتنا من عطائك. اللهم إن حسناتنا من عطائك وسيأتي من قضائك وسيأتي من قضائك وسيأتي من قضائك. فجد ما أعطيت علينا فجد ما أعطيت علينا
فجد بما أعطيت علينا ما قضيت ما قضيت ما قضيت وامحو ذلك وامحو ذلك وامحو ذلك بذلك جدلت أن تطاع إلا بإذنك أو تعصى إلا بعلمك وامحو ذلك بذلك جدلت أن تطاع إلا بإذنك بذلك جدلت أن تطاع إلا بإذنك بذلك جدلت أن تطاع إلا بإذنك أو تعصى إلا بعلمك أو تعصى إلا بعلمك أو تعصى إلا بعلمك اللهم إن حسناتنا من عطائك اللهم إن حسناتنا من عطائك اللهم إن حسناتنا من عطائك وسيأتي من قضائك وسيأتي من قضائك وسيأتي من قضائك فجد بما أعطيت علينا ما قضيت فجد بما أعطيت علينا ما قضيت فجد بما أعطيت علينا ما قضيت وامحو ذلك وامحو ذلك وامحو ذلك بذلك جللت أن تطاع إلا بإذنك بذلك جللت أن تطاع إلا بإذنك بذلك جللت أن تطاع إلا بإذنك أو تعصى إلا بعلمك أو تعصى إلا بعلمك أو تعصى إلا بعلمك اللهم ما عصيناك حين عصيناك استخفافا بحقك 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 ولا استهانة بعذابك ولا استهانة بعذابك ولا استهانة بعذابك لكن بسابقة سبق بها علمك لكن بسابقة سبق بها علمك لكن بسابقة سبق بها علمك فالتوبة إليك والمعذرة لديك فالتوبة إليك والمعذرة لديك فالتوبة إليك والمعذرة لديك اللهم أتمم النعمة حتى تهنئنا المعيشة اللهم أتمم النعمة حتى تهنئنا المعيشة اللهم أتمم النعمة حتى تهنئنا المعيشة اللهم اختم لنا بخير حتى لا تضرنا ذنوبنا اللهم اختم لنا بخير حتى لا تضرنا ذنوبنا اللهم اختم لنا بخير حتى لا تضرنا ذنوبنا اللهم اكفنا مؤنة الدنيا وكل هول في القيامة حتى تدخلنا الجنة معافى اللهم اكفنا مؤنة الدنيا وكل هول في القيامة حتى تدخلنا الجنة معافى اللهم اكفنا مؤنة الدنيا وكل هول في القيامة حتى تدخلنا الجنة معافى اللهم لا تحرمنا أجر ما عندك لشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا ما عندك لشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا ما عندك لشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا ما عندك لشر ما عندنا فإن لم تقبل تعبنا ونصبنا فلا تحرمنا أجر المصاب على مصيبته فإن لم تقبل تعبنا ونصبنا فلا تحرمنا أجر المصاب على مصيبته فإن لم تقبل تعبنا ونصبنا فلا تحرمنا أجر المصاب على مصيبته اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى الناس فنضيع اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا أنا المقينة بالراسين عمي ولدن ولدن عوا وضي
سعادتنا عالي بعربنا وكان وشر عليه وغربي رسول الله رسول الله وميزا وقدم العربي ورسول الله السجاب وصول ومولين من وجماعة رضي من الأرواح فجعل منامنا ونوابي أجدادنا وأسلافنا وأئمتنا في الدين جميع عباد الله الصالحين شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله